Halo pemirsa, Anda berjumpa kembali bersama saya Indra Maulana dalam bedah editorial Media Indonesia. Kami mengundang partisipasi Anda melalui telepon di 0215832022 atau SMS di 0811140772. Dan pemirsa, saat ini di studio kami sudah hadir anggota Dewan Redaksi Media Group Sugeng Suparwoto. Namun sebelum kita mulai membedah, kita ikuti terlebih dahulu editorial Media Indonesia edisi hari ini, Senin 11 Agustus 2008 dengan tajuk Borgol untuk Koruptor. Selamat mengikuti. Borgol untuk koruptor. Pemberantasan korupsi di negeri ini tidak menciptakan budaya malu dan menimbulkan efek jera. Karena itulah korupsi selalu beranak pinak dengan modus yang hampir serupa. Sedikitnya ada dua alasan yang menyebabkan korupsi berkembang biak dengan cepat di segenap level kekuasaan penyelenggaraan negara. Pertama, hukuman terhadap koruptor tidak maksimal, malah cenderung menurun dari tahun ke tahun. Dan kedua, koruptor tidak mendapatkan sanksi sosial. Fakta menunjukkan dari 71 perkara korupsi yang ditangani oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada periode 2005 sampai 2008, hakim memberi hukuman penjara rata-rata di bawah 4,5 tahun. Dengan demikian, koruptor mendekam dalam bui paling lama 3 tahun setelah mendapatkan remisi. Lamanya hukuman penjara yang dijatuhkan hakim pun cenderung menurun. Dalam kurun waktu 2005 sampai 2007, terdapat 59 perkara korupsi yang divonis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dengan rata-rata hukuman 4,4 tahun. Sedangkan dari 12 perkara korupsi pada 2008 ini, rata-rata lama hukuman hanya 4,32 tahun. Mestinya, koruptor dijatuhi hukuman maksimal, bila perlu, penjara seumur hidup. Ringannya hukuman tidak menimbulkan efek jera. Inilah antara lain yang menyebabkan Indeks Persepsi Korupsi atau IPK Indonesia versi Transparency International terus menurun dari tahun ke tahun. IPK pada 2006 mencapai 2,4, lalu menurun menjadi 2,3 pada 2007 alias bertambah buruk. Penanganan korupsi juga tidak menciptakan budaya malu, karena koruptor tidak pernah mendapatkan sanksi sosial. Malah korupsi mengantar si penjahat menjadi terkenal bak selebritas yang muncul di ruang publik dengan senyum yang mengembang dan badan dibalut pakaian necis. Tidak itu saja, setelah selesai menjalani hukuman penjara yang hanya sebentar itu, koruptor disambut dengan upacara dalam komunitasnya. Hukuman sama sekali tidak membuat koruptor malu untuk hadir di ruang publik. Maka atas dasar itulah, prakarsa Komisi Pemberantasan Korupsi KPK untuk memborgol terdakwa koruptor dan memberinya pakaian khusus patut didukung sepenuhnya. Borgol dan pakaian khusus itu bukan semata-mata penting untuk menciptakan budaya malu dan menimbulkan efek jera. Borgol dan seragam tersebut juga dibutuhkan untuk memberikan perlakuan sama di muka hukum. Seorang maling ayam saja diborgol dan mengenakan baju tahanan ketika diproses di kepolisian. Kita mendesak KPK untuk tidak berlarut-larut dalam wacana. Rencana itu harus segera direalisasikan. Tetapi ingat, borgol dan pakaian khusus hanyalah sebuah sandiwara jika tidak diikuti dengan vonis yang berat terhadap koruptor. Korupsi sesungguhnya adalah sebuah kejahatan kemanusiaan, sebab koruptor merampas uang negara yang bisa dipakai untuk memberi subsidi kepada warga miskin. Sebagai penjahat kemanusiaan, koruptor memang layak diborgol dan memakai baju khusus. Bila perlu, baju dengan warna yang terang benderang sebagai sanksi.